Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, peserta didik UPTD SMP Negeri 2 Ngancar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan keadaan sehat. Amin. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, siswa-siswi UPTD SMP Negeri 2 Ngancar, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya bersama saya Pak Aziz dalam pembelajaran daring. Baiklah anak-anak, langsung saja mari kita belajar seni budaya. Materi pembelajaran seni budaya bab kedua, menggambar ilustrasi. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengertian gambar ilustrasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis objek dalam menggambar ilustrasi. Nah, selanjutnya mari kita simak ulasan ilustrasi berikut. Setiap kita membaca buku, majalah, novel, cerita, atau sejenisnya, sering menemukan gambar yang menyertainya. Gambar ini disebut dengan ilustrasi. Gambar ilustrasi salah satu fungsinya adalah untuk memperjelas maksud dan makna sebuah cerita melalui bahasa visual. Berikut contoh gambar ilustrasi. Ketika kita membaca sebuah novel atau cerpen, di dalamnya selain terdapat cerita narasi, pasti terdapat gambar-gambar pendukung. Inilah yang dinamakan gambar ilustrasi. Jadi gambar-gambar ini dibuat sebagai pelengkap dari narasi atau bacaan atau ceritanya. Berikutnya ini merupakan contoh cover sebuah majalah atau tabloid yang berjudul Tempo. Ini juga terdapat gambar-gambar ilustrasi. Ini ada ilustrasi siapa bakal jadi menteri, Jokowi dan para relawan. Jadi ilustrasi itu dibuat dengan maksud memperjelas isi dari sebuah tabloid atau majalah tersebut. Kemudian, ini isi sebuah tabloid atau majalah mengenai proses pembuatan masakan. Di sini juga diberikan sebuah gambar ilustrasi yang artinya memperjelas atau menjelaskan. Di sini ada prosedur langkah-langkah membuat sebuah masakan ayam kalio, Maka di sini disajikan gambar sebagai pelengkapnya supaya kelihatan lebih indah, lebih menarik dan lebih enak untuk dilihat, sehingga orang akan menjadi cenderung tertarik untuk membacanya. Nah, sekarang apa sih pengertian dari gambar ilustrasi? Ilustrasi adalah sebuah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, gambar ilustrasi itu dibuat untuk memperjelas sebuah ide cerita atau narasi. Katakan di sini ada sebuah ilustrasi manusia astronot berbaju astronot yang sedang di ruang antariksa. Di sini terdapat bumi dan planet yang lainnya. Ada
kendaraan Apollo ya, dan benda-benda meteor lainnya. Ini contoh sebuah gambar ilustrasi. Jadi dengan gambar ini orang bisa membaca atau menjelaskan sebuah cerita. Nah, kemudian apa tujuan dari gambar ilustrasi? Tujuan gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami sebuah narasi. Ini tadi contohnya, ketika ada cerpen novel dan di situ misalnya tidak ada sebuah gambar, hanya berupa tulisan saja, maka akan terlihat kurang menarik. Orang mungkin cenderung mudah bosan untuk membaca. Maka biasanya di dalam sebuah karya sastra, cerpen, novel atau yang lain, di situ diberikan sebuah gambar coretan atau yang disebut dengan gambar ilustrasi. Itu tujuannya. Nah, berikutnya objek gambar ilustrasi. Jadi gambar ilustrasi itu terbentuk dari beberapa objek. Di antaranya adalah objek yang pertama, yaitu manusia atau objek figuratif, mengenai aktivitas kehidupan manusia dalam individu ataupun bersosial antara manusia yang satu dan hubungan dengan manusia yang lain. Kemudian objek yang kedua yaitu objek fauna atau hewan. Jadi gambarnya tersusun dari objek-objek hewan, binatang, baik binatang yang ada di darat, binatang yang hidup di udara, maupun binatang yang hidup di laut. Kemudian yang ketiga, objek gambar ilustrasi tumbuhan atau flora, yang berasal dari berbagai bentuk tumbuhan, mulai dari bagian-bagian daunnya, bisa bunga, dan bagian-bagian tumbuhan yang lainnya. Dan objek-objek gambar ilustrasi yang lain yang belum didefinisikan, misal objek alam benda, bisa juga dari objek-objek khayalan atau objek hasil kreativitas manusia. Itu adalah objek gambar ilustrasi. Baik anak-anak, itu tadi materi pembelajaran daring kita pada pagi hari. Bagaimana? Mudah bukan untuk kalian pahami? Ya, semoga apa yang sudah kalian pahami tadi memberikan manfaat bagi kalian semua. Amin. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran daring yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.